Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, siang Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Iman Desa Sania yang sedang bertugas di klinik Pasudan pada siang hari ini. Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan identitas terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu anaknya siapa Bu namanya? Cinta Dok. Oh, namanya Cinta. Baik, untuk jenis kelaminnya perempuan ya Bu ya. Ya. Baik, untuk umurnya Bu berapa tahun Bu? Usianya 4 tahun Dok. Baik, alamatnya Bu? Saya di Jalan Sumatera Dok. Baik. Ibu dengan nomor rekam medis 1354, betul Bu? Ya. Baik. Ibu keluhannya apa Bu anaknya? Ini Dok, anak saya tuh udah dari seminggu yang lalu tuh pucet Dok, udah di bibirnya juga kelihatan. Pucat. Baik. Untuk keluhan yang lainnya ada, apakah ada Bu? Nggak ada Dok, cuma kelihatan pucet. Baik. Untuk pola makannya gimana Bu? Oh iya Dok, buat makannya itu dia ada penurunan itu Dok, dia susah buat makan gitu Dok. Baik. Untuk riwayat penyakit sebelumnya Bu apakah ada Bu? Nggak ada Dok. Baik. Apa tadi kurang gak suka makan Ya, sayur? nafsu makannya gitu berkurang Dok. Baik. Untuk makannya biasanya sayur suka nggak Bu? Ya Dok, dia tuh nggak suka sayur, daging, terus pokoknya dia tuh nggak suka gitu Dok. Dia tuh lebih suka makan makanan yang instan gitu. Oh, baik, baik Ibu. Jadi di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, untuk mengetahui apakah ada kelainan pada darah anak Ibu atau tidak. Apakah Ibu bersedia Bu? Jadi Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak Bu? nggak ada Dok. Baik, mangga Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menurut 6 langkah WHO. Baik, selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita lihat dulu tingkat kesadarannya, apakah kompos mentis atau terdapat penurunan kesadaran. Kemudian kita lihat keadaan umumnya, apakah dia terlihat sakit. Kalau misalnya terlihat, apakah dia sakit ringan, sedang ataupun berat. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, dan respirasi dan juga suhu. Nah, kemudian pemeriksaan antropometri berupa tinggi badan dan juga berat badan. Lalu hitung indeks massa tubuh atau IMT pasien. Kemudian infeksi kepala dan juga palpasi kepalanya. Dan kita lihat rambutnya, apakah rambutnya berwarna hitam atau merah jagung, atau dan juga kita lihat apakah rambutnya itu mudah rontok atau kuat. Kemudian juga kita infeksi wajahnya, apakah dia simetris atau pesis coli. Kemudian kita lihat matanya, kita infeksi, apakah dia konjungtiva anemis atau sklera ikterik atau pendarahan konjungtiva. Kemudian kita lihat, kita infeksi hidungnya, apakah sekret, apakah dia epitaksis atau krusta sanguinolenta. Kemudian kita lihat, kita infeksi mulutnya, bibirnya, apakah dia terlihat kering, perional cyanosis atau pucat. Kemudian lihat gusinya, apakah gusinya berdarah, mukosanya apakah stomatis, angularis atau oral page. Kemudian kita lihat lidahnya, apakah dia atrofi papil lidah, halus, kemerahan, yang merupakan itu adalah tanda anemia dari megaloblastik. Kemudian kita cek area lehernya, kita infeksi dan palpasi kelenjar getah bening. Lokasinya bisa di oksipital, kemudian di post aurikular atau anterior dan posterior cervical, parotid, submaxillary, sublingual dan juga axillary. Kemudian kita cek karakteristiknya, yaitu berupa jumlah, ukurannya, mobilitas, tenderness atau dan juga konsistensi. Kemudian kita
melakukan pemeriksaan pada torak, yaitu aukustasi, yaitu menghitung detak jantungnya. Kita dapat ditemukan murmur atau bising fungsional pada seluruh katup dengan posisi pasien supinasi atau duduk untuk mengindikasikan anemia berat. Kemudian kita memeriksa bagian abdomennya, palpasi hepar dengan cara bimanual method, yaitu yang pertama kita letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan juga ke-12 dan sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Kemudian minta pasien untuk rileks dan letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dari musculus rectus dan gunakan ujung jari atau bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Minta pasien untuk menarik napas dalam dan rasakan penurunan hepar dengan ujung jari atau bagian lateral dari index finger. Kemudian interpretasi posisi hepar. Kalau misalnya normal itu tidak teraba. Jika teraba itu pada anak, tepi yang normal akan lembut, tepi tajam dan bentuknya reguler pada anak 1-2 cm di bawah kosta dan 1-2 cm dari prosesus sipoid, masih dianggap normal. Kemudian bila hepar teraba, tentukan pembesarannya dari perpotongan arkus kosta kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke tepi hepar, dari sipoid processus ke tepi hepar. Kemudian juga selain itu palpasi area limpa, di mana kita letakkan tangan kanan pemeriksa ini di belakang kosta kiri pada garis mid axillaris dan letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke arah margin kosta kiri mengikuti garis imaginer Skupner dan minta pasien untuk inspirasi dalam, lalu palpasi menggunakan ujung jari kanan tangan kiri menaikkan costovertebra bagian belakang agar limpa mudah teraba. Kemudian interpretasikan pembesaran limpanya, nilai tenderness atau tidak, kemudian nilai kontur limpa dan nilai pembesaran menggunakan garis imaginer Skupner. Apabila tidak teraba, maka lakukan perkusi dengan ruang Traube bagian anterior dari garis aksila kiri pada ICS 8-10, timpani itu normal. Kalau dul atau redup kemungkinan terdapat splenomegali. Kemudian periksa ekstremitas, yaitu apakah ada hemartrosis atau pembesaran pada sendinya atau nyeri tulang. Kemudian cyanosis perifer atau clubbing pinjer atau spoon nail atau koilonychia. Kemudian akral hangat atau dingin dan CRT kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Kemudian infeksi kulit, apakah terlihat pucat, hemosiderosis, peteki atau ekimosi atau hematoma dan kering. Baik, untuk pemeriksaan fisik sudah selesai. Selanjutnya cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan 6 langkah WHO. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menurut 6 langkah WHO.
Ibu tadi anaknya atas nama Cinta ya Bu ya. Kemudian juga alamatnya Jalan Kenari dan usianya 4 tahun. Nah Ibu dari alhamdulillah tadi udah dilakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Nah Ibu juga tadi mengeluhkan anaknya itu terlihat pucat ya Bu ya. Kemudian nafsu makannya juga berkurang dan tidak suka atau kurang suka kalau makanan-makanan seperti sayur seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu di sini juga saya tadi sudah melakukan pemeriksaan fisik. Di sini tadi terlihat emang anak Ibu tuh terlihat pucat ya Bu ya. Di bagian bawah matanya juga terlihat pucat, kemudian di bagian kukunya pucat dan ada koilikia yang ringan. Kemudian juga tapi di perutnya itu tidak ada pembengkakan, kemudian di tangannya tidak ada pembengkakan juga. Kemudian tadi di bagian rambutnya juga tadi ada sedikit rontok ya Bu ya. Ibu karena tadi anaknya mengeluhkan tidak suka makanan seperti daging-dagingan, hati ya Bu ya, kemudian tidak suka makan sayur-sayuran. Jadi di sini kemungkinan anak ibu ini menderita anemia akibat dari defisiensi zat besi. Namun untuk menetapkan atau diagnosisnya itu perlu dilakukan pemeriksaan lab lainnya ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.